Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung di acara ini, Kalista buka kesempatan bisa di line WA 081578968968 dan Anda bisa menyimak siaran kali ini melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan untuk kali ini Kalista tentunya nggak sendirian, sudah hadir narasumber yang kali ini akan menemani kita tentunya selama 1 jam ke depan. Ada Mbak Novia Dwi Rahmaningsih, psikolog RSUD Merah Putih. Selamat siang Mbak Novia. Selamat siang Mbak Kalista dan nyebutnya apa kok Sahabat Gemilang. Sahabat Gemilang. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Novia? Kabarnya alhamdulillah baik. Mbak Kalista gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita akan menemani sahabat Gemilang tentunya 1 jam ke depan dengan materi kali ini memulihkan trauma psikologis. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, Kalista buka kesempatan di line WA 081578968968. Dan sahabat Gemilang dan juga Mbak Novia, mungkin sebagian dari kita pernah ya mendengar kata-kata ini, memulihkan trauma psikologis. Tapi seberapa dalam kita memahaminya dan apa yang terjadi pada diri kita saat mengalami trauma dan bagaimana kita bisa pulih darinya tuh seperti apa sih? Ini bisa dijelaskan dulu Mbak Novia, monggo. Iya. Oke, terima kasih Mbak Kalista. Ya, kalau trauma tuh kayaknya udah cukup familiar ya, Mbak. Bener banget, apalagi Gen Z sekarang. Iya, trauma ini nih, trauma itu tuh gitu kan. Bener. Iya. Nah, kalau biasanya sih kita memahaminya tuh trauma tuh karena kita ngalamin sesuatu, terus habis itu kita jadi takut gitu untuk mengalami hal yang sama. Nah, biasanya dipahami oleh orang awam seperti itu. Nah, cuman sebetulnya trauma sendiri memang apa ya, sebetulnya itu respon emosi, respon fisik juga dan juga reaksi-reaksi psikologi secara berpikir yang itu sangat terdampak gitu karena seseorang itu mengalami peristiwa traumatik gitu. Nah, peristiwa traumatik ini beda ya teman-teman sahabat Gemilang dengan peristiwa sehari-hari yang mungkin kita nggak seneng gitu. Misalnya kayak misalnya trauma, aku trauma nih kemarin habis dimarahin sama bu guru misalnya gitu. Nah, itu sebetulnya takut aja gitu, tapi sebetulnya dimarahin bu guru ini bukan peristiwa traumatik karena itu peristiwa memang tidak menyenangkan tapi sehari-hari dan kebanyakan orang ngalamin gitu. Nah, sementara kalau peristiwa traumatik itu peristiwa yang skalanya itu besar gitu, yang itu biasanya akan mengguncang kehidupan individu atau kemudian bahkan sampai di level mengancam keselamatan. Gitu. Nah, itu yang yang membedakan antara trauma tuh sebetulnya tuh yang dibilang trauma tuh yang mana gitu. Jadi harus ada peristiwa traumatiknya dulu gitu. Dan ada dampak yang cukup besar dan biasanya sih berkepanjangan sih Mbak Kalista gitu. Itu ada gejala-gejalanya juga nggak sih Mbak Novia? Antara takut dan juga si trauma ini sendiri pasti berbeda ya seperti itu. Iya, jadi kalau trauma itu adalah, jadi kan satu Mbak, munculnya dari peristiwa traumatik dulu. Peristiwa traumatik ini macam-macam ya. Bisa peristiwa traumatik yang terkait sama misalnya bencana alam, kecelakaan gitu, sesuatu yang tidak terduga kayak gitu. Atau kemudian peristiwa traumatik ini juga bisa yang hubungannya karena kita mengalami sesuatu yang sangat buruk dari orang lain. Misalnya ada KDRT mungkin, atau kemudian kekerasan seksual kayak gitu, atau kemudian terjebak dalam kerusuhan. Nah, itu juga bentuk-bentuk peristiwa traumatik. Nah, ketika kemudian seseorang itu mengalami peristiwa yang sangat berbahaya ini bagi dirinya,
maka kan kita ngadepin bahaya nih, Mbak Kalista ya. Nah, ketika ngadepin bahaya, maka otomatis apa yang kita lakukan? Kayak menghindar. Kita kan mesti gimana caranya menghindari bahaya gitu. Nah, jadi saat peristiwa traumatik itu terjadi, maka kayak tubuh tuh kayak ngasih alarm gitu loh. Dang 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 dang, ini bahaya, cepetan bertindak. Nah, ketika peristiwa trauma terjadi, bertindaknya itu tuh jadi sangat sangat cepat, dan bahkan kita tuh kadang nggak bisa mikir dulu. Ini kulakukan atau tidak gitu. Nah, itu yang biasanya mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar ada namanya respon namanya fight, flight atau freeze. Menghindari bahaya dengan apa? Dengan apa itu? Melawan gitu ya. Melawannya sekuat tenaga gitu. Atau ada juga yang melarikan diri. Atau kemudian nge-freeze tuh dia diem aja, terpaku gitu. Itu semua sebetulnya respon otomatis dari tubuh kayak gitu. Nah, mana yang muncul itu sebetulnya respon yang sangat wajar saat itu. Nah, tapi setelah peristiwa traumanya berlalu, nah itu yang kemudian muncul tadi yang tadi Mbak Kalista tanya, dampak-dampak trauma apa? Nah, dampak-dampak trauma ini sangat beragam di individu gitu. Cuman pada dampak-dampak trauma yang tidak teratasi dengan baik itu nanti kita akan mengenal ada namanya gejala-gejala klinis ya, namanya gangguan stres pasca trauma. Nah, itu yang nanti kita bisa untuk gali lebih lanjut ya, Mbak ya. Di titik mana sih nih respon traumanya masih wajar, mana yang ini ternyata dia sudah masuknya ke gangguan dan butuh penanganan. Terus kalau yang tidak tertangani dengan baik itu sendiri, itu apakah kita perlu ke dokter juga? Psikolog ya kalau hal ini ya, atau bisa diobati secara sendiri itu? Mungkin kadang orang-orang paling ini nanti berjalannya waktu juga udah sembuh gitu kan, kadang orang meremehkan hal ini ya. Itu seperti apa Mbak Novia? Iya, jadi kadang itu diremehkan atau kemudian respon yang paling sering itu kita temuin kayak gini, udahlah nggak usah diinget-inget gitu. Nah itu, nah biasanya kalau kemudian kalau faktor pulih itu kan banyak ya, dari individunya sendiri, cara ngadepinnya seperti apa, atau kemudian nanti lingkungannya gimana, ngasih dukungan, atau kemudian ini peristiwa traumanya berulang lagi enggak, gitu. Misalnya KDRT gitu kan kadang berulang-ulang ya Mbak ya, itu kan jadi mungkin pulihnya jadi lebih sulit ya dari respon traumanya kayak gitu. Nah, di titik mana sih ini sudah sudah selesai atau kemudian ini sebetulnya butuh penanganan. Nah, nanti kita perlu lihat gejala-gejala yang masih muncul. Jadi peristiwa trauma itu sudah masuk butuh penanganan ketika 1 bulan setelah peristiwa traumanya terjadi itu masih muncul yang namanya suka teringat-ingat lagi. Jadi tiba-tiba kayak ke flashback, keinget peristiwanya gitu. Nah, ke flashbacknya bisa jadi lagi kegiatan tiba-tiba teringat. Atau terkadang itu kalau di anak kecil tuh kita sering temuin tuh itu loh Mbak Kalista, mimpi. Mimpi tiba-tiba teriak-teriak misalnya kayak gitu itu. Nah, kemudian satu teringat lagi, terus yang kedua adalah ketika teringat maka respon fisiknya itu jadi tegang lagi, seakan-akan dia ngalamin lagi. Jadi kayak tadi respon takutnya dia muncul lagi di tubuh, entah dengan jantungnya berdebar-debar, mungkin sampai keringat dingin. Beberapa klienku ada yang kalau inget tuh trembling, gemeter gitu loh Mbak. Kayak gitu. Nah, kemudian karena kemudian ingatan itu nggak enak muncul lagi itu kan nggak enak, maka khasnya dari gangguan stres pasca trauma itu adalah biasanya kan sangat berusaha untuk menghindari hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa trauma. Jadi misalnya kecelakaan di jalan ini nggak mau lewat lagi di situ, misalnya kayak gitu. Atau kemudian mendapatkan kekerasan seksual dari ini cerita klienku ya, dari ini orang yang badannya keker itu loh Mbak. Nah, dia ketika ke mall ketemu orang yang keker juga langsung deg-degan, habis itu dia nggak mau ke mall lagi. Nah, itu kan kalau kita sebagai orang yang nggak pernah ngalami trauma itu kan apaan sih gitu lebay kan. banget Iya, gitu ya. betul. Padahal itu sesuatu yang real dihadapi oleh si orang yang habis ngalamin trauma itu, dan memang di titik itu butuh
penanganan. Karena kalau cuma dibilangin udah lah nggak usah diingat-ingat atau kemudian santai aja, itu kan bukan orang itu gitu. Udah nggak masuk akal bagi mereka gitu, sehingga di situ butuh penanganan yang lebih komprehensif. Ke psikolog dulu boleh gitu, nanti kalau misalnya ternyata gejalanya terlalu terlalu berat gitu ya, sehingga dibutuhkan penanganan dari psikiater, biasanya psikolog juga akan rujukkan buat dibantu. Oke, itu tiap orang yang mengalami kayak gitu beda-beda atau bisa sama gitu, dan itu hal yang wajar atau enggak sih Mbak Novia? Kalau respon trauma itu di tiap orang akan sangat berbeda-beda. Kayak gitu. Nah, wajar itu ketika misalnya mungkin ada tuh Mbak, tadi yang aku ceritakan ya, sempet takut lewat jalan itu gitu. Tapi itu mungkin baru 1 minggu lah setelah kejadian. Tapi habis itu dia udah bisa lagi. Nah, itu masih wajar. Jadi kemudian memang dilihat juga durasinya seberapa lama sih itu terjadi kayak gitu. Atau kemudian ada juga sih beberapa yang mungkin ketika menghadapi trauma itu ya, awalnya mungkin itu sempat jadi ada ingatan yang berulang-ulang, terus dia deg-degannya banget gitu ya. Tapi mungkin kemudian dia orang yang cukup cukup bisa untuk mengolah apa yang dia rasakan. Dia dapat dukungan juga dari orang-orang terdekatnya. Nah, sehingga kemudian dia bisa pulih balik lagi kayak udah mulai bisa nih lewat di jalan yang itu dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu masih berlangsung di bawah 1 bulan, itu masih respon trauma yang dikatakan wajar. Orang butuh waktu untuk memproses itu loh Mbak. Cuman kalau sudah lebih dari itu, dengan 3 gejala yang tadi saya sebutkan, kayak ngalamin lagi ada peningkatan reaksi fisik dan kemudian mencoba untuk menghindari yang bahkan sampai di tahap gak realistis ya, sampai ganggu kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kemudian dia butuh penanganan. Oke, nah itu bisa dilakukan di RSUD Merah Putih ya pastinya. Bisa. Oke, bisa dijelaskan nih jadwal dari Mbak Novia Dwi sendiri, atau mungkin sahabat Gemilang yang pengen berkonsultasi juga di RSUD Merah Putih itu seperti apa? Monggo Mbak. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau mungkin mengenal ya ada orang terdekat yang ngalamin gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan, bisa ke RSUD Merah Putih, ada layanan psikologi di sana. Di situ ada 2 psikolog yang mengampu, saya dan Bu Nining gitu, dan kami ada dari hari Senin sampai Sabtu, Mbak Kalista. Nanti tinggal langsung aja ke pendaftaran. Itu pagi hari? Pagi dari jam 8 sampai dengan jam 11 untuk hari Senin sampai Kamis pendaftarannya. Kemudian hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Sabtu dari jam 8 sampai setengah 11. Gitu. Nah, nanti tiap hari itu 1 psikolog, ada kuotanya Mbak, jadi 3 pasien tiap hari. Gitu. Bisa mendaftar online juga ya? Kalau mendaftarnya bisa online gitu, nanti di ininya per kedatangannya. Siap. Untuk Anda sahabat Gemilang yang mungkin membutuhkan psikolog, bisa langsung aja datang ke RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang ya pastinya Mbak Novia. Nanti kita ngomong soal gimana nih cara pulih dari kecemasan atau trauma ini, tapi nanti sehabis break. Untuk Anda sahabat Gemilang jangan kemana-mana, so pastikan Anda tetap bergabung barengan Kalista Apsari kali ini di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dengan tema memulihkan trauma psikologis. Kita kembali saat lagi, so pastikan tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting,
dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi, jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang, AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dengan topik yang menarik kali ini memulihkan trauma psikologis, dan masih juga bersama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Mbak Novia Dwi Rahmaningsih yang lebih dikenal dengan nama Mbak Novia. Ini adalah psikolog dari RSUD Merah Putih. Masih semangat dan masih stay ya Mbak Novia? Masih. Oke, tadi Kalista sempat bertanya nih, apa ya tadi, lupa hampir. Ini nih, mana ya, hilang nih. Nah, kalau trauma itu bisa sembuh atau enggak? Bisa. Seperti itu. Nah, Bisa. ini gimana sih caranya? Atau kita harus berobat, atau itu kita hanya membutuhkan waktu aja buat menghilangkan trauma itu sendiri? Monggo. Syarat pulihnya trauma itu satu, Mbak Kalista, yaitu ketika ingatannya muncul itu tidak dihindari. Jadi misalnya tiba-tiba keingat kemarin habis ngalamin apa. Kita itu kan biasanya, nah yang bikin trauma itu susah untuk sembuh adalah karena ya tadi secara apa ya, secara alamiah tuh manusia itu kan menghindari rasa sakit ya. Jadi ketika ada ingatan yang nggak enak itu kita pengennya langsung di skip aja, lupain gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kebiasaan itu tuh diperkuat sama lingkungan sekitar. Misalnya kita cerita, kok aku masih keinget ya sama yang kemarin, maka temennya atau mungkin keluarganya juga sering ngasihnya, udah tuh nggak usah dipikir aja, udah tau dilupain aja, misalnya kayak gitu. Atau udah tau kamu tuh sekarang tuh bersyukur aja, alhamdulillah udah selesai, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu malah nggak baik atau iya. Iya, itu malah terus jadinya baiknya seperti apa itu? Jadi ketika kemudian ingatannya muncul itu perlu dilihat sebagai apa ya, ya diterima dulu bahwa oh ternyata peristiwa trauma itu tuh masih menyakitkan ya buat aku, masih menakutkan buat aku. Nah kemudian ingatan itu memang perlu secara sengaja itu untuk kayak diputar ulang gitu, Mbak, karena dampak-dampak trauma itu juga terjadi ketika ketika kita ketakutan, badannya itu kan tegang gitu ya, Mbak Kalista. Nah dan kita perlu ngajarin tubuh gitu bahwa kalau ingatannya muncul tuh nggak perlu tegang lagi, karena sebetulnya kita udah aman, misalnya gitu. Jadi misalnya teringat kemarin dapat pemukulan misalnya kayak gitu. Itu kan langsung deg-degan tuh. Nah kalau dilupakan itu tuh tubuhnya nggak belajar bahwa ini udah aman gitu. Jadi di situ perlu untuk diintervensi secara tubuh dulu. Jadi misalnya dengan kita mencoba untuk mengelola respon tubuh dengan mengatur nafas dan sebagainya kayak gitu untuk membuat tubuh kita tenang. Jadi ketika ingatannya itu muncul tuh tubuhnya jadi belajar bahwa oh enggak kok, ini udah nggak semenyeramkan yang dulu gitu. Lalu yang kedua, trauma itu juga mempengaruhi cara kita berpikir, Mbak Kalista gitu. Jadi kita jadi mungkin berpikir, jadi menganggap bahwa aku tuh emang pantas apa ya digituin. Misalnya dapat pengalaman kekerasan dari suami misalnya, apa aku tuh pantas apa ya aku tuh digituin misalnya kayak gitu. Nah kalau kemudian ingatannya itu muncul, sebetulnya itu kan dia tuh kayak apa ya, memicu, ingatan yang kecil itu memicu untuk kita tuh menata ulang, bener nggak sih kalau aku digituin tuh karena aku nggak berharga gitu. Kenapa mungkin ada pikiran kayak gitu? Mungkin yang teringat, kenapa pikiran itu muncul, yang teringat adalah ketika misalnya suami mukul sambil ngata-ngatain, kamu tuh istri nggak benar dan sebagainya. Yang diingat cuman itu aja, sehingga pikirannya yang muncul itu melulu gitu. Nah ketika ingatannya ini diperbolehkan hadir, terus kita lihat dengan ini ya, dengan lebih menyeluruh kejadiannya sebetulnya tuh bagaimana. Nah di situ kemudian kita memulihkan diri dengan menata ulang cara berpikirnya. Oh mungkin iya suamiku bilang kayak gitu, tapi kalaupun aku melakukan kesalahan kan bukan berarti terus aku harus
dipukul, iya. Jadi aku dipukul bukan karena aku tidak berharga. Oke, mungkin misalnya ada salah dan sebagainya, ada miskomunikasi. Tapi pemukulan itu kan berarti karena memang kemampuan suami untuk mengontrol emosinya yang kurang. Nah, dengan kemudian kita punya pola pikir yang lebih sehat, yang lebih membantu, yang lebih realistis, nah itu trauma itu akan pulih gitu. Nah, cuman problemnya ketika gejala traumanya itu sudah tadi ya Mbak berlarut-larut, sangat sulit sebetulnya untuk melakukan itu sendirian. Iya, jadi kayak ingatannya muncul tuh, bahkan untuk duduk, aku teringat kenapa, aku takut, aku mau nafas, itu kadang kesulitan untuk melakukan itu sendiri. Apalagi kemudian tadi melihat sisi lain dari peristiwa itu dibandingkan apa yang hanya kita pikirkan tadi itu. Nah, itu yang kemudian peran psikolog sebetulnya hadir di situ. Bagaimana ketika menghadapi trauma itu nggak dihadapin sendiri. Tapi didampingi oleh seorang profesional yang tahu, oh nih kalau kayak gini perlu diginiin, kalau kayak gini perlu ini yang dilakukan. Jadi kehadiran psikolog sebetulnya juga satu sisi memunculkan rasa aman juga di orang-orang yang struggling lah dengan gejala-gejala trauma yang cukup hebat ini gitu. Oke. Waduh, jadi kita butuh bantuan seseorang yang lain juga ya. Mungkin yang maybe sekarang ini sedang traumanya tuh udah di fase ya di tingkat tinggi mungkin seperti itu ya. Mungkin dari orang-orang sekitar atau keluarga itu bisa membantu ya Mbak Novia. Kalau keluarga bisa membantu, apa yang bisa dilakukan keluarga adalah ketika kemudian ada misalnya dari yang bersangkutan bercerita gitu, cukup didengarkan, oh ya dipahami dan sebagainya gitu. Kemudian ya kalau tadi yang saya sampaikan gejalanya udah lebih dari 1 bulan, terus sudah mulai mengganggu dan sebagainya, ya sebaiknya didukung untuk kemudian mendapatkan penanganan profesional gitu. Atau kemudian satu didengarkan, terus yang kedua kadang itu juga nggak cerita ya Mbak ya. Gak cerita, dipendam sendiri, tapi gejala trauma itu nanti biasanya kelihatan banget gitu, entah kemudian ya tadi menghindar dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat orang terdekat kita misalnya, dia habis ngalamin peristiwa yang traumatik, kok habis itu dia nggak pernah cerita, tapi tiba-tiba dia bengong, atau tiba-tiba dia mau diajak ke sana ke sini jadi nggak mau. Nah, itu mungkin kita perlu untuk menunjukkan kepedulian gitu, dengan menanyakan kamu gimana kabarnya setelah misalnya setelah kemarin ngalamin kayak gitu, sekarang kondisimu seperti apa. Jadi memancing orang untuk bercerita sesuai dengan yang dia mau ya. Tapi kalau udah digituin tapi dia masih nggak mau gitu, ya nggak apa-apa, kita hormati dan kita cukup sampaikan, oke, kalau belum mau cerita nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa pengen cerita, aku ada ya, bisa cerita ke aku. Itu juga bentuk support yang dibutuhkan oleh orang-orang yang struggling dengan trauma ini. Oke, apakah proses penerimaan diri ini juga bisa mendukung untuk kita mungkin mau melupakan traumatik itu, seperti itu, proses penerimaan diri? Oh oke lah, paling kemarin aku salah. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu loh. Oke lah, aku salah, terus mungkin aku dengan dia melakukan hal itu, aku patut mendapatkannya, seperti itu. Atau itu bisa jadi proses ini nggak sih Mbak? Ya, itu menghilangkan proses trauma itu sendiri. Itu nanti harus dilihat case per case Mbak Kalista gitu. Perlu dibedakan antara menerima, ketika misalnya dibilang ini salahku apa ya gitu. Bisa jadi itu penerimaan kalau memang dia ada kesalahan, tapi bisa jadi itu justru adalah dampak dari trauma, terlalu menyalahkan dirinya. Padahal sebetulnya kesalahannya bukan di dia. Misalnya kalau pada kasus KDRT tadi tuh loh, kan bukan kesalahannya dia dipukul. Salahnya siapa? Yang mukul kan sebetulnya. Karena kalaupun ya namanya rumah tangga ada salah tuh wajar ya Mbak Kalista ya. Tapi kan ya tidak terus dipukul, bisa didialogkan kayak gitu. Nah, jadi itu yang kemudian nanti dalam penanganan psikologis itu yang nanti psikolog akan asesmen dulu Mbak. Jadi kayak cerita dulu masalahnya apa, dampaknya apa, yang dia pikirkan apa. Nah, kemudian nanti dilihat itu pikiran-pikiran, oh ini kayaknya pikiran-pikiran yang terdampak dari traumanya. Terus nanti diajak untuk berpikir ulang.
apakah betul itu salahnya dia atau mungkin salahnya orang lain gitu, atau misalnya kalau situasi bencana ya bukan salahnya dia, bukan salahnya orang lain, yaitu memang hal musibah gitu. Jadi mungkin bukan penerimaan diri ini salahku, bukan ya, tapi lebih ke menerima bahwa oh ya, aku sudah mengalami ini ada dampaknya ke aku, tapi aku bisa pulih dan hidupku tuh lebih luas dari peristiwa trauma itu. Misalnya ya cluenya tuh kayak gitu nanti dalam penanganan psikologi. Tapi gimana caranya, nah itu yang aku juga nggak bisa menjelaskan secara rinci, karena itu akan sangat khas di antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Betul. Ya. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan yang bergabung di line WA 0815 78968 dan langsung saja. Ini dari Pak Muhtar. Saya pernah mengalami kecelakaan mobil dan sekarang setiap kali mendengar suara rem mendadak, ini saya langsung panik. Apakah ini juga termasuk trauma? Monggo. Kejadiannya kapan itu Pak Muhtar? Nah itu yang perlu dijawab dulu ya. Kalau misalnya itu masih 1 minggu, 2 minggu, oh ya itu masih respon yang masih wajar. Tapi misalnya katakan Pak Muhtar sekarang usianya sudah 40, tapi itu kejadiannya 20 tahun yang lalu gitu, ya berarti itu masih ada respon trauma yang perlu dipulihkan. Nah caranya gimana gitu kan? Tapi kan bagus nih Pak Muhtar udah bisa menyadari ya, sangat spesifik gitu. Ternyata ketika ada suara mobil aku langsung panik gitu kan. Nah, ya, jadi kemudian yang dilakukan adalah ketika rasa paniknya muncul, nggak apa-apa. Berarti dampak traumanya masih ada kan, diakui aja. Oh ya, aku dulu pernah ngalamin kecelakaan mobil, dampak traumanya masih ada. Tapi ini kan suara aja. Suara itu bahaya nggak Mbak Kalista? Enggak terlalu. Enggak, iya. Kalau suara, jadi kalau misalnya kecelakaan mobil, ketika kecelakaan ada suaranya kan, tapi kan kita memang dalam kondisi bahaya karena kita dalam kondisi kecelakaan. Nah, tapi ketika kita hanya mendengar suara, kan tidak ada bahaya untuk diri kita minimal. Mungkin iya bahaya kalau memang ada kecelakaan di situ gitu. Orangnya yang mengalami kecelakaan itu. Kalau kita cuma mendengar enggak. Nah, sehingga itu yang kemudian disadari untuk ini hanya suara, aku aman, tidak apa-apa. Itu relaksasi nafas. Nah, itu dilakukan terus-menerus aja Pak Muhtar kalau misalnya terpantik ya dengan suara-suara keras gitu. Nah sehingga itu yang tadi saya sampaikan, itu mengajari tubuh untuk aku udah aman kok, nggak perlu setakut itu. Nah itu yang nanti bisa dilakukan, dicoba dilakukan. Tapi kalau misalnya kok masih susah ya, kok itu sampai mengganggu sehari-hari, jadi kemana-mana jadi takut karena ada suara dentuman, ya lebih baik kemudian dapat penanganan lebih lanjut. Oke, siap. Semoga bisa menjawab dari Pak Muhtar. Ini lanjut lagi ada Mbak Fani. Apakah trauma kolektif yang dialami banyak orang misalnya saat bencana alam dampaknya sama dengan trauma personal? Monggo. Iya, jadi ada juga yang disebut trauma kolektif. Trauma kolektif itu trauma yang dialami oleh banyak orang sekaligus gitu. Nah, apakah dampaknya sama atau beda? Kalau secara kolektif, secara masyarakat mungkin dampaknya akan mirip ya gitu. Tapi nanti akan kalau dilihat ke orang per orangnya, akan dampak keparahannya akan beda-beda. Akan beda-beda gitu. Jadi biasanya kalau ada peristiwa traumatik yang barusan terjadi, ada bencana alam tuh biasanya nanti akan masuk nih sesi-sesi untuk kemudian saat itu juga itu bagaimana dimaknai bersama lah. Misalnya kalau bencana alam itu kan kadang suka misalnya di posko gitu ya, anak-anak diajak menggambarkan apa yang dia rasakan dan sebagainya. Nah itu sebetulnya untuk mengurangi dampak-dampak trauma kolektifnya. Jadi nanti yang perlu dilihat secara masyarakat itu pasti ada sesuatu yang terdampak, tapi nanti secara personal akan beda-beda. Kemudian juga pada trauma kolektif tuh ketika trauma kolektifnya itu sesuatu yang terus meneruskan, beda ya. Kalau bencana alam yang kayak misalnya dulu Gunung Merapi meletus satu kali, dengan misalnya apa yang terjadi di Palestina sekarang, genosida 2 tahun berturut-turut belum selesai-selesai. Nah itu kan juga trauma kolektif, itu nanti juga dampaknya akan berbeda, dan bahkan penelitian itu bilang trauma kolektif itu juga bisa mempengaruhi sampai ke genetik. Kayak gitu. Jadi ya nanti perlu untuk dilihat
lagi. Secara masyarakat pasti berpengaruh, tapi secara personal pemaknaannya kan sangat berbeda-beda juga. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Fani ya. Terus Mbak Novia, seberapa lama juga sih respon normal setelah trauma itu berlangsung? Dan kapan harus mulai khawatir dan mencari bantuan? Kalau kita biasanya melihatnya 1 bulan, Mbak, setelah peristiwa traumanya selesai ya. Gitu. Jadi misalnya kecelakaan kapan? Sebulan yang lalu gitu. Setelah sebulan terjadi gimana? Masih kuat nggak respon-respon yang tadi saya sampaikan? Ingatannya berulang, kemudian respon tubuh yang menegang, perilaku menghindarnya, gangguan emosi dan cara berpikir yang terlalu jadi sangat bertumpu pada peristiwa traumanya aja sampai lupa bahwa ada banyak hal yang juga aman di situ kan, kayak misalnya tadi kecelakaan gitu, mikirnya jadi cuman ke situ aja, padahal kalau kita ajak berpikir dengan lebih rasional kan sebetulnya orang kecelakaan dengan orang yang tidak kecelakaan kan proporsinya lebih banyak yang tidak kecelakaan sebetulnya. Jadi kalaupun mau dicoba misalnya naik motor lagi sebetulnya kan itu bisa, tapi pelan-pelan misalnya kayak gitu. Lebih ke onsetnya durasinya itu sih Mbak, kalau udah lebih dari 1 bulan masih kuat, lebih baik untuk cari bantuan profesional biar nanti bisa di-asesmen sebetulnya dampaknya ringan, bisa ditangani seperti apa, atau sebetulnya ini dampak-dampak berat yang memang butuh penanganan berkelanjutan. Cara pulihnya itu gimana nih Mbak Novia? Jangan dijawab dulu nanti. Nanti kita akan kembali saat lagi. Untuk Anda sahabat Gemilang yang masih pengen bertanya, Kalista masih buka kesempatan di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
warga Magelang, tahukah Anda jatuh tempo pembayaran PBBP 2 tahun 2025 adalah 30 September 2025. Jangan khawatir telat membayar denda ya, karena Anda bisa cek tagihan PBBP 2 melalui Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Trengginas atau SIPBB Trengginas dengan mengakses situs sipbbtrengginas.magelangkap.go.id. Selain itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, BPPKAD Kabupaten Magelang berpartisipasi dalam pameran Semarak Gemilang 2025 di Pendopo Lapangan Dr. Hewan Supardi, Kota Mungkit. Anda bisa konsultasi dan bayar pajak di sana. Kami melayani pembayaran PBBP 2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, dan pajak sarang burung walet. Catat nih tanggalnya, dari Jumat 22 hingga Senin 25 Agustus 2025 pukul 8 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan kesempatan ini untuk bayar pajak dan berkonsultasi seputar pajak daerah. Pajak kita untuk Magelang sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang, AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit, dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Tingginya
tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, langsung saja Kalista masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial dengan RSUD Merah Putih, kali ini dengan tema memulihkan trauma psikologis. Dan masih dengan narasumber Mbak Novia Dwi Rahmaningsih, psikolog dari RSUD Merah Putih. Oke, langsung saja Mbak Novia, ini ada yang bergabung bertanya di Instagram RSUD Merah Putih. Ada Rima di Mungkit. Saya pernah jadi korban pelecehan beberapa kali karena situasi ditepuk, mohon maaf, di sebelah pantat gitu ya, saat di gang, terus dipegang-pegang di KRL saat rush hour. Sudah 10 tahun yang lalu. Dulu waktu kejadian benar-benar merasa kotor, sampai sekarang akhirnya bisa cerita kejadian itu dengan biasa saja. Apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan saya di masa depan? Dan kadang suka sedih kepikiran, kenapa aku? Terus gimana nih cara ngasih orang-orang kalau sekedar siul-siul itu bisa menjadi traumatis dan merupakan sebuah pelecehan? Monggo. Iya, Mbak Rima, betul. Jadi yang dialami Mbak Rima ini salah satu bentuk peristiwa trauma ya, yaitu pelecehan seksual. Dan ini memang apalagi terjadinya beberapa kali dengan ini orangnya beda, lokasinya beda gitu ya. Jadi biasanya memang akan tadi trauma itu kan juga mengguncang cara berpikir ya. Jadi kayak biasanya ada respon mungkin merasa tidak aman kalau kemana-mana, takut terjadi pelecehan seksual lagi gitu. Atau kemudian ini juga dampak yang sering muncul itu adalah kita berpikir bahwa wah aku udah jadi korban, aku udah kotor gitu. Padahal sebetulnya ya nggak ada yang kotor dari korban kekerasan seksual. Yang kotor siapa? Pelakunya. Nah itu salah satu yang cara berpikirnya perlu diubah. Bukan aku yang kotor, tapi yang kotor itu pelakunya. Itu juga cara kita untuk pulih gitu ya. Terus tadi juga ada dampak apa itu Mbak? Bertanya-tanya ya, kenapa sih? Kenapa harus aku? Terus apakah berpengaruh kehidupan saya di masa depan? Iya, kenapa harus aku? Itu juga salah satu dampak dari trauma, dari cara berpikir yang sering muncul di orang-orang yang mengalami trauma gitu. Nah, sehingga di situ memang butuh ini butuh proses ya, nggak seinstan yang saya omong ya Mbak Rima dan Mbak Kalista gitu. Memang perlu diterima bahwa ya memang ini sudah terjadi begitu. Kemudian kalau kenapa harus aku? Kalau dalam konteks pelecehan seksual itu satu, bukan kesalahan Mbak Rima. Kenapa harus aku? Yaitu nanti memang apa ya? Kalau ngomongin soal pelecehan seksual itu bukan salah korban dan itu adalah salahnya pelaku. Kenapa itu Mbak Rima? Mbak Rima nggak tahu. Karena itu hanya bisa dijawab oleh pelakunya. Kenapa dilakukan ke Mbak Rima? Jadi di situ Mbak Rima merasa marah dengan pelaku, nggak apa-apa. It's okay untuk merasa marah dengan pelaku karena kemarahan itu diperlukan. Mungkin ini kan kejadiannya udah lama ya, nggak bisa juga untuk marah-marah ke pelakunya. Tapi kemudian rasa marah ini bisa juga kita maknai sebagai berarti aku tuh tidak akan mentolerir kasus-kasus seperti ini. Jadi biasanya kalau korban kekerasan seksual juga mungkin salah satu cara untuk pulih traumanya adalah lebih speak up sebetulnya.
Jadi kayak apa ya, tidak menolerir. Misalnya ada itu orang-orang bercanda itu, kalau yang belum pernah ngalamin mungkin dengan mudah untuk ikut bercanda yang menjurus ke seksual gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sudah pulih dari trauma, lebih berdaya, mungkin kita bisa untuk tidak ikut-ikutan. Atau kemudian kalau itu orang terdekat kita, mungkin kita bisa ngajak ngobrol ya. Kalau kayak gitu tuh nggak baik, itu rasanya jadi orangnya belum tentu nyaman dan sebagainya gitu. Nah, kemudian apakah itu akan berpengaruh ke kehidupan Mbak Rima selanjutnya? Sebetulnya tergantung juga oleh bagaimana Mbak Rima memaknai. Ketika Mbak Rima memaknainya ya tadi dengan pola-pola berpikir yang itu lebih apa ya, lebih bisa membantu Mbak Rima untuk pulih, untuk merasa berdaya, maka ya insya Allah sih tidak akan mempengaruhi, karena kan aspek hidup seseorang itu nggak hanya di peristiwa traumanya tadi gitu. Ya kan Mbak Rima pasti punya banyak hal yang juga baik yang Mbak Rima berbuat baik ke diri sendiri, ke orang lain, nah itu juga dilihat gitu. Cuman kalau itu tidak tidak dipulihkan, jadi misalnya tetap berpikir aku kotor, misalnya ya aku kotornya, aku udah nggak berharga karena sudah pernah mengalami itu dibawa terus bertahun-tahun, mungkin mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Misalnya apa, ketika berpasangan, ada siapapun yang penting mau terima aku okein, padahal sebetulnya orangnya kasar dan temperamental. Nah itu sering jadi dampak di korban kekerasan seksual, Mbak Kalista. Jadi minder ya. Jadi siapapun yang mau sama aku harus terima. Padahal sebetulnya enggak. Kita tetap berharga, kita tetap bisa memilih pasangan yang baik untuk kita. Nah, tapi kan itu dampak traumanya belum pulih jadinya kayak gitu. Jadi semoga Mbak Rima bisa memaknai ulang ya peristiwa kekerasan seksual itu sebagai satu bagian dari hidupnya Mbak Rima, dan Mbak Rima tidak salah di situ, dan Mbak Rima punya banyak hal lain lagi dalam hidup Mbak Rima, dan itu yang dijadikan jalan ke depannya lah, agar kemudian tidak dampaknya tidak berlarut-larut gitu. Tapi kalau misalnya terganggu ya seperti yang tadi saya sebutkan, karena trauma ini cukup kompleks ya Mbak Kalista ya lebih baik untuk ke psikolog dulu aja biar di asesmen. Kalau memang butuh penanganan kelanjutan pasti nanti akan disampaikan. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rima yang ada di Mungkit. Dan itu mungkin juga suatu dari proses pemulihan juga ya. Betul. Nah, kira-kira ini berapa lama sih? Apakah tiap orang itu berbeda-beda atau seperti apa, Mbak Novia? Kalau proses pemulihan trauma itu yang jelas tiap orang berbeda-beda, karena traumanya juga beda-beda. Antara trauma misalnya kecelakaan, satu kali kejadian terus selesai, sama kemudian tadi KDRT dipukuli berkali-kali misalnya, atau kemudian tadi kekerasan seksual berkali-kali. Kekerasan seksual beda antara yang dilecehkan dengan misalnya mohon maaf yang sampai terjadi perkosaan, itu pasti kan dampak traumanya beda. Jadi pemulihannya berbeda-beda tergantung dari sifat dari kekerasannya itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua juga bagaimana tadi pemaknaan individunya, support di lingkungannya gimana, ada atau tidak itu akan bergantung gitu. Ada yang mungkin pulih dalam waktu beberapa minggu, beberapa bulan, ada yang pulihnya butuh bertahun-tahun, dan itu nggak apa-apa, karena proses pulih itu memang bertahap, naik turun gitu, tapi yang penting kita terus berusaha untuk pulih dari trauma yang kita hadapi. Terus langkah pertama yang harus dilakukan ketika memiliki gejala trauma ini sendiri apa, Mbak Novia? Menyadari dulu bahwa ini aku masih terdampak ya sebetulnya dengan peristiwa trauma yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah ya tidak semudah yang saya katakan, tapi memang butuh proses penerimaan dulu bahwa peristiwa trauma itu sudah terjadi, dampak traumanya ada, dan ada kesadaran untuk melakukan proses-proses pemulihan itu. Dan ketika kemudian kalau saya sih sarankan kalau sampai terjadi peristiwa traumatik ya better untuk dikonsultasikan ke psikolog gitu ya, biar nanti dapat asesmen yang cukup komprehensif. Biar tadi sebetulnya masih terdampak, tapi karena keinginan udahlah dilupain gitu, khawatirnya ke skip gitu. Nah kalau dikonsultasikan kan bisa lebih jelas ya sebetulnya ini kondisinya seperti apa. Konsultasinya jangan lupa di RSUD Merah Putih yang tiap hari Senin sampai Sabtu ini buka ya. Dan jangan lupa Sobat Milang, dari hari Senin sampai Kamis jam 8 hingga jam 11. Lalu pada Jumat jam 8 hingga pukul 10. Dan untuk hari Sabtu jam 8 hingga pukul 10.30. Untuk yang terakhir nih, pesan yang pengen disampaikan Mbak Novia.
kepada masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Magelang yang mungkin merasa malu atau takut untuk mencari bantuan profesional terkait trauma ini sendiri? Monggo. Jadi peristiwa traumatik itu bukan peristiwa yang kecil dan mudah gitu. Jadi ketika kemudian itu sangat mempengaruhi hidup kita atau ada pengaruh-pengaruhnya ya memang perlu disadari ya Mbak Kalista, disadari dan kemudian ya segera dicarikan penanganannya, karena kalau tidak ditangani ya dampaknya nggak sembuh-sembuh. Kalau dampaknya nggak sembuh-sembuh, sebetulnya yang repot kan diri kita sendiri ya. Misalnya kayak tadi harusnya bisa bepergian kemana-mana, tapi karena traumanya tinggi jadi semuanya dihindari dan tidak sendirian untuk kemudian menangani, untuk kemudian memulihkan diri. Selalu ada support untuk sahabat Gemilang ya, mungkin yang mengalami atau orang terdekat yang mengalami. Yang penting kemudian punya keberanian untuk mencari bantuan, dan diingat segala layanan ke psikolog itu sifatnya pasti rahasia, jadi tidak perlu merasa malu. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Novia Dwi Rahmaningsih selaku psikolog dari RSUD Merah Putih yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang. Semoga ke depan sukses selalu Mbak Novia, sehat-sehat dan pokoknya semuanya dilancarkan. Amin, terima kasih Mbak Kalista. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih dengan tema memulihkan trauma psikologis. Kalista cabut, buat Anda jangan lupa tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.